Pada episode kali ini kita akan membahas terkait problematik makan bergizi gratis yang diinisiasi oleh Badan Gizi Nasional. Pada saat awal libur sekolah sempat menuai kritikan. Program BGN masih tetap terus berjalan meskipun siswa libur. Ada dari SPPG tetap mendistribusikan ke sekolah-sekolah, kemudian guru mengimbau kepada orang tua siswa atau siswa untuk mengambil ke sekolah. Ini yang kemudian menuai kritikan, menuai suara yang tidak sehat, yang tidak sedap didengar, karena ini jelas-jelas akhirnya akan membuang-buang anggaran. Inilah yang akan kita bahas di The Comment kali ini. Dan yang terbaru, dalam keterangan resmi yang disampaikan oleh Kepala BGN, Badan Gizi Nasional menegaskan, selama libur sekolah, program makan bergizi gratis diprioritaskan untuk kelompok B3 yang mencakup ibu hamil, ibu menyusui, dan juga anak balita. Ini apakah semacam program baru atau memang tidak terdengar sebelumnya? Kita bahas saja. Ya. Mas Pung pernah dengar nggak, Mas Pung, terkait kelompok B3 ini? Terus terang, saya baru dengar ini. Baru dengar ya? Baru dengar. Bahwa kemudian sebelumnya kan memang ada program itu. Ya, sebelum ada. sempat digagas. Program itu memang ada. Nggak tahu pelaksanaannya. Posyandu itu kan sudah terkena Betul. PKK, kemudian penimbangan anak. Terus nanti di situ ada konsultasi dengan bidan, ada pemberian gizi misalnya. Pemberian gizi. Minyak apa itu yang di Yang ditetes dari kapsul. itu ada memang. Cuman saya baru tahu itu apa kaitannya dengan BGN gitu. Saya belum tahu ini apa kaitannya dengan BGN. Makanya ini begitu ada rilis terbaru, ternyata memang ada program itu. Nah, ini kita belum dengar nih. Sampai sejauh mana kalau memang ada untuk prioritas di kelompok B3 namanya ya? Ya, kelompok B3. Ibu menyusui, Ibu hamil, dan balita. anak balita. Nah, ini kita perlu pertegas lagi. Kalau memang itu bagian dari programnya BGN, ini sampai sejauh mana dan di mana pelaksanaannya? Ya. Apakah memang ini nyambung begitu saja? Karena memang pelaksanaan pemberian gizi ini tidak boleh terputus, sehingga itu disambungkan ke situ, Ya. atau memang sudah lama tapi tidak terekspos. Ini dua hal yang berbeda. Kalau untuk terekspos, Ya. selama pengalaman saya, ini saya ya, sependek saya membuat berita, kira-kira saya lupa sekitar 6 bulan yang lalu pernah ada kita menaikkan berita terkait dengan pemberian makan bergizi gratis di Posyandu. Oke. Itu ada. Oke. Setelah itu tidak terdengar lagi programnya seperti yang Mas Bung sampaikan. Makanya. Tidak terdengar lagi. Tiba-tiba sekarang Ada. setelah menuai kritikan terkait anak sekolah libur tetap dibagi. Nah. Program MBG tetap berjalan. Nah, akhirnya ada kritikan, wah ini pemborosan. Kemudian muncullah sekarang dialihkan ke B3. Apakah ini kembali diaktifkan? Itu yang menjadi tanda tanya kita ya, Mas Bung, ya? Ini tanda tanya yang harus dijelaskan lebih lanjut. Terus ya itu perlu dijelaskan lagi sama BGN ya. Ya. Sebenarnya program itu kalau memang sudah ada dari awal dan belum terekspos dengan baik, ya berarti harus disampaikan. Sudah penerima manfaatnya berapa besar, sampai di mana saja, menunya apa saja, kriterianya seperti apa. Itu memang publik perlu tahu, karena ini terkait dengan anggaran kan. Betul, terkait dengan anggaran. Terkait yang kemarin sempat ramai, bagaimana sih kita harus mengomentarinya? Kalau Mas Bung sendiri seperti apa? Yang apa program ini? Sekolah libur, tapi Betul. distribusi makan bergizi gratis tetap lanjut. Gitu. Itu kemarin kita juga sempat bertanya-tanya, oh ini berjalan terus gitu ya? Ya. Anak-anak sekolah sudah sepekan ini kali ya? Iya. Libur betul. ya? Udah libur sepekan. Dari tingkat SD, TK, sampai SMA kali ya? Bahkan kuliah pun libur, tapi kan kuliah nggak terkait ini. Cuman kemarin kita sempat tanya, kalau tetap diberikan kemana ini? Nah, diberikan kemana? Terus mekanismenya seperti apa? Dan ternyata memang di sosial media juga rame, ada yang ternyata menerima dalam bentuk seperti kantong kertas gitu, isinya beberapa makanan yang bahkan sudah di unboxing ya kan, nilainya bahkan dihitung tuh, ada ibu-ibu yang menghitung nilainya itu, ternyata nggak sampai nilai yang seperti 15.000 gitu kan. Nah ini
menjadi pertanyaan juga dari kita ya, dari masyarakat juga bertanya, terus gimana efektifnya? Berapa yang diambil, berapa persen yang diambil? Kalau itu di drop di sekolah kan juga libur, mungkin ada guru piket ya, dan gurunya juga nggak sebanyak ketika aktif, pada saat sekolah aktif. Nah ini paling hanya tenaga kependidikan ya, tenaga administrasi yang ada di sekolah. Di sekolah. Terus kalau misalnya orang tua disuruh mengambil, ya ini effort lagi kan? Ya. Saya ada membaca celutukan nih Mas Pung. Gimana? Tadi kan ada yang memposting ya, mengunggah unboxing. Ya, unboxing dibuka satu-satu. Dihitung nilai menu-menunya. Ada berapa potong protein, kemudian sayurannya gitu ya. Kemudian dihitung, di unboxing, nilainya tidak sebanding dengan seperti yang disampaikan. 15.000 per porsi per anak. Kemudian ada lagi yang ngitung. Kalau seandainya saya ngambil ke sekolah, naik ojek online dari rumah ke sekolah, katakanlah tarif yang terendahnya 10.000, pulang pergi 20.000, hanya untuk mengambil yang nilainya di bawah 10.000. Di bawah 10.000, kan tidak sebanding nombok artinya. Sementara di rumah juga sudah disiapkan makanan buat apa lagi ke sekolah. Inilah yang kemudian dari yang diunggah warganet ini, diunggah netizen di media sosial ini, yang kemudian kita menjadi nilai, oh iya ya, benar juga, ini pemborosan yang sangat besar sekali. Iya, makanya semestinya ada mekanisme lain, dan mungkin ya, saya menduga sebenarnya libur itu kan bagian dari agenda jadwal kurikulum sekolah itu kan sudah ada sejak setahun ditetapkan. Mestinya itu juga sudah diantisipasi sama BGN dong, ya kan? Nanti liburnya tanggal sekian sampai sekian. Nah dari libur itu mestinya sudah dibahas. Kira-kira nanti anggaran ini kita berikan bentuknya seperti apa, gitu kan? Betul. Apakah nanti dialihkan dalam bentuk yang lain, yang tidak saat itu juga harus dicairkan, tapi mungkin dikompensasi dalam bentuk yang lain. Misalnya apalah pengiriman alat tulis atau apa, misal. Mestinya itu sudah diantisipasi ya Mas ya. Cuman kok tiba-tiba ini kayaknya kesannya yang penting pokoknya jalan terus, nggak boleh putus gitu. Nah gitu kan. Jadi akhirnya benar-benar proyek untuk mensejahterakan atau memberikan gizi kepada siswa, atau jangan-jangan gizi dalam tanda petik kepada SPPG. Makanya ini yang perlu diperbaiki ya. Kalau tadi dirilis juga disebutkan nanti anak-anak kan masuknya sekitar tanggal 5. Terus sekarang ini masa masih berlaku nih. Masih berlaku. Saya dikirim nih. Nggak tahu nih fakta di lapangan apakah anak-anak masih menerima kiriman yang ke sekolah-sekolah yang dalam bentuk kantong itu. Kalau yang nampan itu kan memang harus dikembalikan nanti. Harus dikembalikan. Kalau ketika sekolah aktif dan dimakan di sekolah. Kalau ini yang dimakan di rumah bentuknya kantong seperti belanja makanan gitu dibawa ke rumah. Nah, sejauh mana ini laporannya, apakah berapa persen yang diambil oleh orang tua, berapa persen yang tidak diambil. Ini kan juga nanti masalah lagi, kalau yang tidak diambil bagaimana? Itu kan ada masa berlakunya kan? Makanan itu kan ada masa expirednya. Biasanya makanan itu kan di boxnya atau di box makanan biasanya ya, kalau kita hadir di sebuah acara gitu ya, kita dapat mau snack box maupun makanan dalam box, kan dikonsumsi 4 jam setelah disajikan. Itu kalau cuman sepertinya mereka BGN sudah mengantisipasi memberikan makanan kering tuh. Oh iya. Yang kemarin di unboxing tuh kita lihat ya. Tapi kan nasi kan nggak. Nah, makanya ini juga perlu mungkin kalau benar nanti ada masa-masa berhenti sementara atau libur untuk konsolidasi BGN, ini PR-nya banyak gitu ya. Betul. PR-nya banyak dari tanggal berapa itu? Tanggal 2, 3, 4 5 sampai 7 katanya akan dihentikan sementara untuk evaluasi total BGN. SPPG semua dikumpulkan bisa jadi. Nah ini mungkin momentum ya kepada BGN untuk benar-benar mengolah fakta-fakta di lapangan menjadi kebijakannya tepat atau tidak tepat. Betul. Mana yang perlu dievaluasi, terus kemudian antisipasi nanti